Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, untuk kali kita belajarnya melalui online ya, melalui Zoom saja karena terkendala sesuatu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Ibu share screen dulu ya materinya. Baik, Bu. Apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, nah sebelumnya ada yang tahu nggak aljabar itu apa? Atau pernah dengar nggak aljabar? Belum, Bu. Nah, oke, nah di sini ada pengertian dari aljabar. Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, di sini ada manfaat aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya itu dalam bidang ekonomi. Nah, aljabar dapat membantu pedagang untuk menghitung besar kecil keuntungan atau kerugian yang diperolehnya dan dapat menentukan besar modal yang dibutuhkan. Kemudian dalam manajemen uang saku bagi siswa. Nah, aljabar ini juga bisa menghitung untuk uang saku siswa ya. Ini aljabar bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk mengatur uang saku mereka. Kemudian bagi ibu rumah tangga juga bermanfaat loh. Nah, manfaat aljabar bagi ibu rumah tangga adalah untuk memanajemen uang gaji, uang saku anak, uang sekolah, dan lain sebagainya. Di dalam aljabar juga ada unsur-unsurnya. Ini unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, unsurnya itu ada yang pertama ada variabel, ada konstanta, ada koefisien, dan juga ada suku. Sini ada bentuk aljabar itu seperti ini ya. Ada 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang x kuadrat ditambah 9y ditambah 6. Nah, unsur-unsur aljabar yang pertama itu variabel. Variabel atau juga disebut peubah adalah lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, D, sampai Z. Dalam bentuk aljabar itu 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 ditambah 9y ditambah 6 itu variabelnya ada x pangkat 3, ada x pangkat 2, dan y merupakan variabel. Nah, dalam konstanta itu sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Itu seperti 6. Di sini kan nih nilainya sudah diketahui dengan jelas. Itu disebut dengan konstanta. Nah, unsur yang selanjutnya itu ada koefisien. Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, dalam bentuk aljabar 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang x kuadrat ditambah 9-nya ditambah 6, itu koefisiennya ada 5, 4, dan min 1. 9 juga merupakan koefisien. Nah, kenapa 6 tidak merupakan koefisien? Karena dia di belakangnya tidak mengandung variabel ya. Kemudian yang selanjutnya ada suku. Suku adalah konstanta dan variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada suku sejenis, ada suku tak sejenis, ada suku 1, suku 2, suku 3, dan suku banyak atau polinomial. Nah, di sini ada contoh nih. Tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar berikut. Soalnya yang tadi 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang x kuadrat ditambah 9-nya ditambah dengan 6. Ini penyelesaiannya kita buat tabel ya. Tabel pertama ada suku, tabel kedua variabel, kemudian koefisien, dan konstanta. Nah, di sini suku. Suku tadi itu apa? Sukunya berarti ada di sini ada 5 suku ya, ada 5x pangkat 3, ada 4x pangkat 2, ada min x kuadrat, ada 9y, dan ada 6. Nah, variabelnya yang mana? Zaidah, yang bagian 5x pangkat 3, itu variabelnya yang mana? Variabelnya x. X pangkat 3 ya. Nah, kemudian yang 4x pangkat 2, variabelnya yang mana? X pangkat 2, Bu.
Kalau yang min X kuadrat? X kuadrat, Bu, variabelnya. Kenapa dia X kuadrat? Sedangkan di sini ada min. Karena variabel itu kan, Bu, X atau Y. Kalau negatif itu nggak masuk. Oke, di sini kalau seperti ini tuh kan ada nilainya 1 ya di depan, karena 1 tidak perlu ditulis. Jadi min ini itu milik 1. Paham ya? Nah, Paham, Bu. ya, 9Y juga variabelnya itu Y. Nah, di sini koefisiennya. Koefisiennya itu kan itu angka yang berada di depan variabel. Di sini ada 5. Ini koefisiennya 4x kuadrat, koefisiennya 4, min x kuadrat, koefisiennya min 1, 9y, koefisiennya 9. Dan 6 itu tidak memiliki koefisien variabel ya, karena 6 itu termasuk dalam konstanta. Paham? Ibu, Paham, Bu. mau nanya, Bu. Jadi kalau misalnya dia sendiri tuh bukan dinamain koefisien ya, Bu? Bukan, karena dia tidak memiliki variabel di belakangnya. Dia termasuk dalam konstanta. Oke. Nah, kita masuk ke dalam menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyederhanakan bentuk aljabar satu suku, suku 2, suku 3, dan suku banyak. Itu yang pertama ada kelompokkan suku-suku sejenisnya terlebih dahulu. Kemudian jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis. Nah, di sini ada contoh. Contohnya sama seperti tadi, tapi ini ada ditambah min X kuadrat ya. Penyelesaiannya, ini soalnya tadi, 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang x kuadrat ditambah 9y ditambah 6. Sama dengan ini 5x pangkat 3. Nah, di sini 4 dikurang 1. Kan di sini 4x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 itu kan sejenis. Jadi kita buat dalam kurung 4 dikurang 1. X pangkat 2 ditambah 9Y ditambah dengan 6. Kemudian ini kita turunkan 5X pangkat 3 ditambah 4 dikurang 1 dikali X kuadrat hasilnya 3X kuadrat. Ditambah 9Y ditambah 6. Nah, didapat di sini 4 suku yaitu 5X pangkat 3, 3X pangkat 2 ditambah 9Y dan ditambah 6. Nah, variabelnya itu X pangkat 3, X pangkat 2, dan Y, sedangkan koefisiennya 5, 3, 9, dan konstantanya itu 6. Bagaimana, paham dengan contoh soal yang pertama? Paham, Bu. Oke, di sini kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini contoh soal berbentuk cerita ya, dalam penyajian masalah nyata dalam bentuk aljabar. Nah, di sini contoh soalnya, seorang ibu setiap bulan mendapat gaji sebesar 2 juta rupiah. Ia diberi uang tambahan dari suaminya sebesar 4 juta rupiah per bulan. Dibutuhkan 1 juta rupiah untuk uang belanja per bulan, uang kesehatan 500 rupiah, dan uang sekolah total dari kedua anaknya sebesar 3 juta rupiah. Sang ibu bingung berapa uang saku perorangan yang harus ia berikan ke kedua anaknya tiap minggu, tetapi uang per bulannya harus masih tersisa 1 juta untuk ditabung. Di sini bagaimana cara ibu itu untuk dapat menentukan uang saku setiap anaknya dalam waktu seminggu secara tepat. Nah, di sini penyelesaiannya ada nih, uang gaji ditambah uang bulanan dikurang uang belanja, sama dengan uang sisa ditambah uang kesehatan ditambah uang sekolah anak. Nah, di sini kan tadi uang gaji ibunya 2 juta, kemudian dia dapat tambahan 4 juta dari suaminya, dikurang dengan uang belanja per bulan. Di sini sama dengan 1 juta ini uang yang harus tersisa, 500.000 ini uang kesehatan tadi, dan 3 juta ini kan uang anaknya, uang sekolah anaknya yang 2 orang. Nah, di sini kan uang saku setiap anak kita kasih lambang X ya. Kemudian 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Nah, jadi di sini kita tulis 4 dikali 2X. Kemudian di sini kita kurangkan 2 juta kurang 4 juta itu 6 juta, dikurang dengan 1 juta. Kemudian ini kita tambahkan, totalnya 4.500.000. 4 dikali 2X itu 8X. Kemudian di sini
5 juta sama dengan 4.500.000 ditambah 8X. Kemudian sini 5 juta, 4.500.000 ini kita pindah ruaskan, kita kurangkan dengan 5 juta. Hasilnya itu 500.000, itu sama dengan 8X. Sini X sama dengan 500 kita bagi dengan 8, maka didapat X sama dengan 62.500. Jadi uang saku setiap anak dalam waktu seminggu adalah 62.500. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Bu. Untuk materi nanti Ibu kirim ke grup WhatsApp ya. Nah, di sini ada tugas membuat resume dari materi yang sudah dikerjakan pada hari ini, kemudian membuat contoh beserta penyelesaiannya dari masalah nyata di kehidupan sehari-hari, dan catatlah materi mana yang kurang kalian pahami. Kemudian kirimkan ke Ibu ya. Nanti Ibu kirimkan lembar kerjanya di grup WhatsApp. Oke, sekian pertemuan kali ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.